Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Inge Sukma Fatima Putri dari Mahasiswi Hukum Universitas Mataram. Topik kali ini saya akan membahas mengenai asas pemisahan dan pembagian kekuasaan. Langsung aja kita bahas yuk. Amandemen merupakan perubahan resmi dokumen atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari Undang-Undang Dasar yang asli. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilakukan pada 1999 atau setelah Orde Baru pimpinan Soeharto berakhir, yang seiring berjalannya reformasi tahun 1998. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan MPR. Pelaksanaan amandemen. Yang pertama, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14-21 Oktober 1999. Yang kedua, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Yang ketiga, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1-9 November 2001. Yang keempat, amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1-11 Agustus 2002. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Yang kedua, sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi. Yang ketiga, amandemen 1945 dilakukan dengan tujuan mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis dan teoritis negara. Apakah setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut asas pemisahan atau pembagian kekuasaan? Apa itu pemisahan kekuasaan? Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Apa itu pembagian kekuasaan? Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan. Di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dan pada dasarnya, Indonesia menganut pembagian kekuasaan, yang dimana pembagian kekuasaan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan horizontal dan pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
pada pembagian kekuasaan di pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan vertikal. Kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, segitu aja topik yang saya bahas hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!